Halo teman-teman, selamat datang di bacaan mingguan. Ini adalah untuk elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ini adalah bacaan umum, artinya menarik energi banyak orang. Jadi tidak akan mungkin cocok 100%. Jadi cek juga bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak ya. Kalau kamu ingin dibacakan secara lebih personal, silakan kamu bisa personal reading, cek di description box keterangan lebih lanjutnya ya. Taurus, Virgo, Capricorn di tanggal 1 sampai 9 April ya. Tanggal 1 sampai 9 April 2022. Taurus, Virgo, Capricorn 1 sampai 9 April 2022. Oke. Yang pertama ada Nine of Fire, ada proteksi. Ini menggambarkan kondisi, sebenarnya menggambarkan ketangguhan kamu dan kesiapan kamu dalam menghadapi segala situasi ya. Kamu sudah seperti membuat proteksi, berjaga-jaga untuk semua situasi ya. Ini juga memperlihatkan kemampuan untuk bangkit kembali ya. Beberapa di antara kalian mungkin sebelumnya mengalami periode yang berat dalam hidup dan bisa bangkit kembali ya. Oke, kita lihat dulu yang kedua. Oke, ada Two of Air. Ada kondisi seperti tidak bisa memutuskan ya, atau menunda membuat keputusan, padahal keputusan yang diambil itu sebenarnya sesuatu yang penting ya. Tapi sebenarnya ini karena kamu bingung, mungkin kamu bingung atau kamu takut ya. Kamu takut akan akibat dari ketika kamu memilih ya. Jika kamu pilih A, apa akibatnya? Jika pilih B, apa konsekuensinya? Itu yang kamu takutkan. Sehingga kamu ragu-ragu. Padahal mungkin saat ini memang kamu harus membuat keputusan yang penting, dan ini penting untuk langkah selanjutnya dalam hidupmu ya. Nah, ini mengapa kamu perlu mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang mungkin nggak menyenangkan atau mungkin memang di luar perkiraan kamu ya. Seperti kalau kamu berjalan, kita tidak akan tahu apa yang akan kita temui di depan sana. Entah mau ngambil jalan yang ini atau jalan yang di sana, sebenarnya sama-sama nggak pasti ya. Sama-sama tidak tahu akan menemui apa di sana nanti ya. Jadi mau pilih yang ini atau yang itu, sebenarnya pun sama-sama beresiko ya. Jadi benar-benar kamu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang mungkin di luar perkiraan kamu ya. Di luar perkiraan kamu kayak gitu ya. Siapkan rencana cadangan kayak gitu ya. Kalau terjadi sesuatu yang krisis atau sesuatu yang tidak seperti yang kamu harapkan, siapkan rencana cadangan ya. Jadi siapkan solusinya dulu. Kalau misalnya terjadi seperti ini, maka harus begini ya. Jadi supaya kamu bisa, jika terjadi sesuatu yang tidak seperti diinginkan, kamu sudah siap, atau setidaknya kamu sudah seperti tahu apa yang harus, langkah apa yang harus diambil kayak gitu ya. Oke. Wah, ada penyesalan, ada kekecewaan. Wah ya, mungkin salah satunya kamu takut atau terus menunda-nunda untuk membuat keputusan adalah karena
pernah mengalami kekecewaan ya, takut bahwa sekali lagi takut bahwa keputusan yang kamu ambil itu akan berujung penyesalan, akan berujung kekecewaan gitu ya. Kamu masih punya 2 cup di sini ya, artinya sebenarnya masih ada hal baik yang kamu miliki ya. Jadi mungkin bayangan masa lalu ya yang belum atau masih menjadi ganjalan atau belum disembuhkan. Ada trauma di masa lalu yang belum disembuhkan sehingga ini sampai sekarang menjadikan kamu selalu sulit untuk mengambil keputusan ya. Nah, ini harus disembuhkan dulu ya. Salah satu menyembuhkannya adalah dengan forgiveness di sini ya. Forgiveness, memaafkan. Maafkan terutama diri kamu sendiri ya. Banyak orang yang ketika mereka melakukan kesalahan terus-menerus menyalahkan diri sendiri, membawa perasaan bersalahnya bertahun-tahun sepanjang hidup ya. Nah, inilah yang menjadikan sulit mengambil keputusan atau takut mengambil keputusan di sini ya. Akhirnya selalu bingung mau pilih jalan yang mana ya, karena nggak berani mengambil risiko karena trauma dengan masa lalu yang belum bisa dimaafkan ya. Ingat bahwa semua kegagalan sebenarnya kan jalan kita untuk belajar ya. Jadi semua orang itu nggak akan luput dari kesalahan, karena dari kesalahan dan kegagalan kita akan belajar. Kalau kamu tidak bisa menerima kesalahan dan kegagalan, justru inilah yang membuat kamu akan bisa sukses. Terima dulu, terima kesalahan kegagalan dan maafkan, baru bisa melangkah. Di sini nggak bisa mau kemana, bingung, stuck, mandek di sini. Mandek karena apa? Karena terbayangi oleh penyesalan, perasaan bersalah, kegagalan di masa lalu yang belum bisa dimaafkan. Ya, itu mengapa di sini ada resilience. Ya. Ada resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit lagi. Dari kondisi keterpurukan ini kamu bangkit lagi. Ya, menjadi orang yang kuat. Orang yang lihat dia sudah bersiap-siap apapun yang akan terjadi, saya hadapi dengan berani, ya. Hadapi dengan berani. Jadi kamu harus menjadi seperti ini, ya. Dari kondisi terpuruk harus menjadi orang yang tangguh dan kuat dan berani menghadapi kenyataan hidup. Berdamai dengan masa lalu, ya. Oke. Wow. Sedikit complicated ya. Mari kita lihat per zodiak ya. Pertama adalah untuk Taurus. Untuk Taurus, aku ambilkan 2 kartu untuk Taurus, Star dan Bear. Oke. Taurus, ya, kekuatan. Kamu punya cita-cita, punya sesuatu yang ingin kamu raih, kamu punya vision itu ya. Kamu sebenarnya punya vision, punya keinginan mau melangkah kemana gitu ya. Kamu sebenarnya memiliki keinginan mewujudkan kehidupan kamu seperti apa, tetapi masih takut untuk melangkah di sini ya. Bisa saja rasa trauma dan takutmu ini adalah berasal dari ketika kamu kecil. Mungkin kamu terlalu dilindungi sama orang tuamu. Semua hal mungkin orang tua kamu yang putusin, sehingga sampai sekarang kamu membuat keputusan sendiri itu kamu takut, karena kamu nggak pernah diajarin membuat keputusan sendiri. Yang membuatkan keputusan adalah orang tua kamu, sehingga kamu merasa ragu-ragu apakah saya bisa
membuat keputusan yang baik dan benar untuk diri saya, untuk hidup saya, ya. Jadi kelihatannya kamu perlu semacam membangun rasa percaya diri, ya. Kamu perlu membangun rasa percaya dirimu lagi, ya, bahwa kamu bisa dengan kekuatanmu sendiri mengambil kendali untuk dirimu sendiri, mengambil keputusan sendiri untuk kehidupanmu. Kan ini hidupmu, ya. Apa kamu mau orang lain membuatkan keputusan untuk hidupmu, ya kan? Oke. Untuk Virgo, dua kartu Virgo. Oke, ada gunung dan Virgo, mungkin kamu akan menerima kabar dan akan ada suatu progres, ya. Ada perkembangan yang baik dari suatu kondisi yang penuh tantangan di sini, ya. Kondisi yang penuh tantangan dan kamu bisa menerima kabar yang baik, kabar yang lebih positif. Jadi apapun kondisi kamu saat ini, ya, mungkin akan ada suatu kabar baik yang akan membawa kamu keluar dari situasi saat ini, ya. Oke, keren Virgo, ya. Jadi mungkin kalau saat ini kehidupan kamu memang sedang penuh tantangan, ya, banyak hal terjadi, kamu bisa mengharapkan adanya perubahan situasi yang cukup baik di minggu pertama, ya, minggu pertama di bulan April, ya. Sekarang ada untuk Capricorn. Oke, ada Book dan wow. Capricorn, berhati-hati, ya. Ada orang yang akan mengambil kesempatan dalam kondisi kerapuhanmu, ya. Itu mengapa di sini kamu diminta untuk bersiap-siap dan melindungi diri, ya, terhadap apapun yang terjadi, kondisi yang terburuk sekalipun, ya. Berhati-hati, ada orang yang mungkin dia bermulut tajam, atau dia sengaja mengadukan kayak gitu, ya. Hati-hati kalau kamu membicarakan sesuatu yang penting, jangan-jangan itu bisa diadukan ke orang lain kayak gitu, ya, dilaporin kayak gitu. Jadi mereka cukup berbahaya dalam hal ini. Mereka bisa membocorkan rahasia kamu, ya. Jadi gak usah sharing rahasia atau sesuatu yang memang seharusnya hanya untuk kita, ya, kita simpan aja sendiri, ya. Karena ada orang yang mengambil kesempatan, ya. Ada yang mengambil kesempatan di sini supaya kamu tidak kecewa, ya. Berhati-hati dalam apapun yang kamu katakan, karena bisa-bisa yang kamu katakan itu akan dipakai mereka untuk menyerang balik ke kamu, atau digunakan mereka, dimanipulasi oleh mereka, ya. Jadi jangan berbagi rahasia kepada orang lain. Hati-hati, ya. Sebaiknya kamu simpan dulu hal-hal yang memang benar-benar penting dan rahasia untuk kamu, ya. Karena ada orang yang toksik ini di sekeliling kamu untuk waktu-waktu dekat ini, ya. Oke, Capricorn, ya, berhati-hati dan bersiap-siap, lindungi diri kamu, ya. Baik, itu untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kalau kamu ingin dibacakan secara personal supaya lebih akurat, silakan bisa personal reading. Keterangannya ada di description box di bawah video ini, ya. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.